Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya hormati? Semoga di malam yang penuh rahmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan batin, dan umur yang penuh keberkahan kepada kita semua. Usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, tapi keinginan untuk tidur nyenyak dan bangun segar di pagi hari itu tidak pernah berubah. Namun, saya tahu betul, bagi banyak lansia mimpi, itu terasa semakin jauh. Hampir setiap pekan, saya mendengar keluhan yang sama. Dok, saya terbangun 2-3 kali tiap malam hanya untuk ke kamar mandi. Badan lemas tidur tidak puas, dan pagi rasanya seperti belum beristirahat. Bapak dan Ibu, apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Tahukah Anda bahwa penyebabnya tidak selalu karena usia atau penyakit? Bisa jadi masalahnya ada pada sesuatu yang sangat sederhana. Buah yang Anda konsumsi sebelum tidur. Sebagai dokter yang telah mendampingi para lansia lebih dari 15 tahun, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyelami satu persatu rahasia dari alam buah-buahan yang bisa menjadi sahabat terbaik atau musuh tersembunyi bagi tidur Anda. Insya Allah, hari ini kita akan membahas 2 buah yang wajib dikonsumsi, 2 buah yang sebaiknya dihindari, dan 1 kombinasi ajaib yang akan mengubah malam Anda menjadi lebih tenang. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Pisang hangat sore, hari menenangkan kandung kemih, tanpa obat Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jika ada satu buah yang paling sering diremehkan, namun diam-diam menyimpan manfaat besar bagi kandung kemih lansia, maka pisang adalah jawabannya. Buah yang murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, namun sangat kaya akan hikmah kesehatan, terutama untuk kita yang sudah lanjut usia. Mengapa pisang-pisang raja dan pisang Ambon matang mengandung kalium dalam kadar tinggi, yaitu mineral yang membantu merilekskan otot polos, termasuk otot dinding kandung kemih. Kandung kemih yang terlalu tegang akan mengirim sinyal palsu ke otak seolah-olah sudah penuh, padahal belum. Akibatnya, kita bolak-balik ke kamar mandi di malam hari, meski hanya buang sedikit air. Selain itu, pisang juga rendah asam, sehingga tidak mengiritasi lapisan sensitif kandung kemih. Bandingkan dengan buah-buahan lain yang bersifat asam pisang, justru bekerja seperti musik lembut yang menenangkan organ dari dalam. Namun, kunci dari semua ini bukan hanya apa yang dimakan, tapi kapan dan bagaimana. Waktu terbaik makan pisang adalah sekitar jam 5 sore, sekitar 1-2 jam sebelum makan malam. Dan yang terpenting, jangan makan pisang dari kulkas pisang dingin, bisa mengejutkan sistem cerna lansia. Lebih baik disajikan suhu ruang atau dihangatkan sebentar di kukusan. Saya masih ingat pasien saya, Pak Ahmad dari Bandung, 68 tahun. Ia terbiasa bangun jam 11 malam lalu, jam 2 pagi dan menjelang subuh. Saya tidak beri obat, hanya sarankan makan pisang raja hangat setiap sore. Setelah 1 minggu, ia menelpon saya sambil terisak, "Haru, dok, saya bisa tidur dari jam 9 malam sampai pagi tanpa bangun sekalipun." Subhanallah. Sebuah perubahan kecil tapi berdampak luar biasa. Ingat, Bapak Ibu, pisang hangat di sore hari, kandung kemih tenang di malam hari. Jeruk dan nanas buah asam yang menyelinap mengganggu tidur Bapak dan Ibu yang saya cintai. Setelah seharian beraktivitas, terkadang kita ingin sesuatu yang segar segelas, jus jeruk dingin atau potongan nanas manis sebagai pencuci mulut. Rasanya menyegarkan, terlihat sehat, dan bahkan menjadi rutinitas banyak lansia setelah makan malam.
Namun sayangnya, inilah yang saya sebut sebagai jebakan asam di usia senja. Buah jeruk dan nanas, walau kaya vitamin C, juga sangat kaya akan asam sitrat. Zat ini secara alami menurunkan pH urin kita, membuatnya lebih asam. Bagi anak muda ini mungkin tidak terasa. Tapi bagi kandung kemih yang sudah menua dan sensitif asam ini, seperti luka yang disiram cuka. Iritasi ringan namun konstan dapat membuat kandung kemih merasa terancam, lalu mengirim sinyal darurat ke otak. Apa akibatnya? Kita terbangun berkali-kali dengan perasaan ingin buang air kecil yang mendesak, padahal volume urinenya sedikit. Alam palsu ini melelahkan tubuh dan mengacaukan tidur. Bahkan ada yang mengira ini tanda penyakit serius, padahal hanya karena jeruk malam hari. Saya masih ingat seorang pasien saya, Ibu Siti dari Surabaya, 70 tahun. Beliau punya kebiasaan minum segelas jus jeruk jam 8 malam karena merasa baik untuk pencernaan. Namun, setiap malam tidurnya hancur. Saat saya sarankan untuk pindah konsumsi jus ke siang hari, efeknya luar biasa. Hanya dalam 3 hari, beliau berkata, "Dokter, ini seperti keajaiban. Saya hanya bangun 1 kali, sisanya tidur nyenyak sekali." Bapak dan Ibu, ini bukan sihir. Ini adalah ilmu mendengarkan tubuh. Tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Maka kita pun harus lebih bijak dalam memilih waktu makan. Apakah berarti jeruk dan nanas harus dihindari selamanya? Tentu tidak. Silakan dinikmati asal sebelum jam 12 siang ketika tubuh masih aktif dan metabolisme masih kuat. Hindari setelah matahari terbenam. Sebagai pengingat sederhana, ingatlah ini, buah asam di siang hari saja jangan dibawa ke tempat tidur Anda. Pepaya and salak. Ringankan pencernaan, redakan tekanan pada kandung kemih. Bapak dan Ibu yang saya cintai, pernahkah Anda merasa ingin buang air kecil di malam hari? Padahal sudah menghindari buah asam dan tidak minum air terlalu banyak. Bisa jadi masalahnya bukan pada kandung kemih itu sendiri, tapi pada tetangganya yang tak kalah penting, sistem pencernaan. Bayangkan perut kita seperti sebuah ruangan sempit. Jika usus penuh lambung berat dan gas menumpuk tekanan akan turun ke bawah, menekan kandung kemih yang berada tepat di bawahnya. Kandung kemih yang tertekan seperti balon kecil yang ditekan dari atas, meski belum penuh, ia akan mengirim sinyal palsu ke otak untuk segera dikosongkan. Inilah mengapa pencernaan berat di malam hari bisa memicu keinginan buang air kecil berkali-kali. Lalu, apa solusinya? Jawabannya ada pada 2 buah luar biasa, pepaya dan salak. Pepaya enzim ajaib pelancar. Pencernaan pepaya matang mengandung enzim papain enzim alami yang membantu memecah protein dari makanan seperti daging ikan atau tempe. Dengan bantuan papain, makanan yang masuk akan lebih cepat dicerna, tidak menumpuk terlalu lama di lambung dan mencegah pembentukan gas. Waktu terbaik makan pepaya adalah sekitar 1 jam setelah makan malam dalam porsi sedang 150-200 gram. Ia bertindak seperti petugas kebersihan yang memastikan sistem cerna Anda kosong sebelum tidur. Salak serat dan tanin yang mendorong gerakan usus salak, khususnya jenis salak pondoh, kaya serat dan tanin. Serat memperlancar buang air besar, mencegah sembelit yang bisa menyebabkan usus terisi penuh dan menekan kandung kemih. Tanin juga membantu memperkuat lapisan mukosa usus, menjadikannya lebih tahan terhadap gangguan. Salak paling baik dikonsumsi sebagai camilan sore, sekitar 2-3 buah, tidak berlebihan karena teksturnya cukup padat. Saya pernah menangani pasien Pak Rusdi dari Yogyakarta yang merasa kandung kemihnya lemah.
Namun, setelah saya bantu memperbaiki pola makan malamnya dengan pepaya matang dan salak sore, beliau berkata, "Saya tidak sangka ternyata perut yang ringan membuat saya tidak bolak-balik kamar mandi lagi." Bapak dan Ibu, ingatlah, perut yang tenang kandung kemih pun damai. Tidur pun menjadi nikmat yang tak terganggu. Buah naga, merah and jahe, hangat kombinasi. Ajaib yang menghantarkan, tidur lelap Bapak dan Ibu yang saya cintai. Setelah kita menenangkan kandung kemih dengan pisang menghindari jebakan asam dari jeruk dan nanas, serta meringankan tekanan pencernaan dengan pepaya dan salak, kini tibalah saatnya saya bagikan rahasia paling istimewa. Sebuah kombinasi yang telah membantu banyak pasien saya tidur nyenyak tanpa gangguan hanya dengan bahan sederhana dari alam buah naga merah dan air jahe hangat. Kombinasi ini tidak hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menenangkan sistem saraf, memperbaiki sirkulasi darah, dan yang paling penting merilekskan kandung kemih yang sensitif. Buah naga, merah penawar, lembut dari alam. Buah naga, merah adalah buah rendah asam, sehingga aman untuk lansia yang memiliki kandung kemih sensitif. Tapi bukan hanya itu. Warna merah keunguan dari buah ini berasal dari senyawa bernama beta-sianin, yaitu antioksidan kuat yang secara ilmiah terbukti mampu mengurangi peradangan ringan pada saluran kemih. Beta-sianin bertindak seperti pemadam api yang halus. Jika selama ini Bapak dan Ibu sering merasa sensasi perih panas atau ingin buang air kecil, meski tidak penuh, bisa jadi ada iritasi di dinding kandung kemih. Disinilah peran buah naga merah sangat bermanfaat. Jahe hangat kehangatan yang merilekskan kandung kemih jahe adalah rempah yang kaya manfaat, khususnya bagi tubuh lansia. Dalam dunia kedokteran, jahe dikenal mampu melancarkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh dari dalam, dan melemaskan otot-otot halus termasuk otot kandung kemih. Ketika otot kandung kemih menjadi rileks, ia tidak lagi mudah bereaksi terhadap tekanan kecil atau rasa dingin sehingga sinyal palsu untuk buang air kecil berkurang. Jahe juga memiliki efek menenangkan secara emosional, sangat baik dikonsumsi sebelum tidur. Cara menyajikan dan waktu terbaik konsumsi, potong 3/4 irisan buah naga merah dalam wadah kecil. Ambil 1 ruas jahe, segar kupas, lalu memarkan. Rendam jahe dalam secangkir air hangat, bukan mendidih, diamkan 5-7 menit. Minumlah air jahe hangat perlahan sambil menikmati potongan buah naga. Waktu terbaik untuk ritual ini adalah 1-5-2 jam sebelum tidur. Jadikan ini bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk penghargaan kepada tubuh yang telah menemani Bapak dan Ibu selama puluhan tahun. Pesan dari hati Bapak dan Ibu, ritual malam ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Bukan mahal, bukan sulit, tapi penuh makna. Ini adalah tanda bahwa Anda masih peduli pada kualitas hidup Anda, bahwa Anda ingin tidur nyenyak tanpa gangguan dan bangun dengan senyum damai. Kombinasi buah naga, merah dan jahe hangat adalah kunci emas menuju tidur yang lebih dalam, lebih damai, dan lebih berkualitas. Penutup ubah malam Anda mulai dari buah di piring. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita telah berjalan bersama dalam perjalanan yang sederhana namun sangat berarti. Kita tidak membahas obat keras atau prosedur medis rumit. Hari ini kita hanya berbicara tentang buah-buahan ciptaan Allah yang penuh rahmat, yang jika dikonsumsi dengan tepat mampu mengubah malam Anda dari penuh kegelisahan menjadi penuh ketenangan. Saya percaya dalam tubuh seorang lansia tersimpan kebijaksanaan dan kekuatan luar biasa. Tapi
tubuh yang bijak juga perlu disentuh dengan kelembutan. Dan kadang kelembutan itu hadir dalam bentuk sebuah potong buah pisang hangat atau secangkir jahe yang tenang. Mari kita ulang kembali 4 kunci sederhana yang kita pelajari hari ini. Pisang hangat di sore hari untuk menenangkan kandung kemih yang terlalu reaktif. Menghindari jeruk dan nanas setelah matahari terbenam agar kandung kemih tidak teriritasi oleh asam sitrat. Pepaya dan salak untuk meredakan tekanan dari perut yang penuh dan pencernaan yang lambat. Kombinasi buah naga merah dan air jahe hangat sebagai penutup hari yang membawa ketenangan batin dan fisik. Bapak dan Ibu, jangan pernah mengira bahwa hanya karena usia bertambah tubuh, kita tidak bisa lagi membaik. Saya ingin menyampaikan satu pesan penting dari lubuk hati saya sebagai seorang dokter. Belum terlambat untuk berubah. Saya telah menyaksikan sendiri banyak lansia yang awalnya merasa putus asa karena tidur yang terganggu setiap malam. Tapi setelah melakukan satu perubahan kecil, misalnya makan pisang sore atau mengganti jus jeruk malam menjadi air jahe hangat, hidup mereka berubah. Mereka tidak hanya tidur lebih nyenyak, tapi juga lebih bahagia, lebih segar saat bangun, dan lebih siap menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Kini giliran Anda. Pengetahuan ini sudah berada di tangan Anda. Tapi pengetahuan tanpa tindakan hanyalah angin lalu. Maka saya ingin mengajak Anda mulai malam ini pilih satu kebiasaan dari yang kita bahas hari ini. Cobalah selama 7 hari ke depan. Rasakan sendiri perubahannya. Dan sebagai bentuk komitmen, tulislah di kolom komentar. Saya akan membaca setiap komentar karena saya percaya perjalanan Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Terakhir, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, lapangkanlah tidur malam, kami tenangkanlah hati kami, dan jadikan tubuh kami kuat dalam ketaatan dan penuh keberkahan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, tidur yang nyenyak, dan hidup yang damai di usia senja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.